Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra dan tentunya kami akan hadirkan ya untuk perbincangan di pagi ini dalam dialog interaktif Hai Balik Ken. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi keamanan dan juga ketertiban jelang pemilu tahun 2024 ini di Kabupaten Buleleng, tepatnya di daerah Sawan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 RRI Singaraja, Bapak Kapolsek Sawan, Bapak AKP Dewo Putu Sudiase SIP. Om Swastiastu Pak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Iya. Rizka. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja di tengah kesibukan beliau. Beliau menyempatkan hadir untuk menyapa pendengar dan juga memberikan informasi terkait dengan keamanan ketertiban di daerah Sawan. Untuk Anda yang akan bergabung, mempunyai pertanyaan juga mungkin terkait dengan ketertiban dan keamanan jelang pemilu tahun 2024 ini, Anda bisa ikut bergabung mendengar di 0362 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, kita langsung saja ke Pak Kapolsek Sawan. Pak Kapolsek, kalau kita lihat berbagai tindakan melawan hukum kan tentunya ada saja di mana saja begitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin Pak Kapolsek bisa memberikan kita informasi bagaimana sebenarnya untuk kondisi keamanan ketertiban di daerah Sawan hingga saat ini. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya, Pro1 Singaraja, kemudian para pemirsa. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dewa Putu Sudiase, Kapolsek Sawan ya, Polres Buleleng. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya yang mana wilayah Sawan ini luasnya cukup luas Bu. Jadi 92,52 km persegi. Ya. Jumlah penduduk juga padat 85.000 lebih. Kemudian batas utara mungkin laut, kemudian batas selatan Sukasade ya, timur Kebutambahan, untuk barat Buleleng. Jadi adapun yang disampaikan oleh Ibu tadi untuk kondisi wilayah ya, untuk sementara kondusif Bu ya, untuk wilayah Sawan ini kondusif. Ya, namun demikian seperti Ibu bilang tadi, dampak hukum itu memang sudah barang tentu pasti ada. Di seluruh kecamatan pasti ada. Misalkan kasus-kasus kecil lah seperti penganiayaan itu, sepanjang kita bisa untuk mengantisipasi, untuk memberikan pembinaan, ya itu kita utamakan. Demi untuk bagaimana terciptanya rekam timas wilayah hukum Polsek Sawan yang kita cintai. Demikian Bu. Iya, baik. Memang kalau kita lihat jangankan di daerah yang besar, daerah kecil saja itu banyak ya Pak ya pelanggaran hukum yang ditemui begitu. Nah, kalau untuk sampai saat ini apa yang sering ditemui gitu Pak di daerah Sawan sendiri untuk aktivitas pelanggaran hukum di masyarakat? Silakan. Biasanya yang sementara ini lebih dominan mengarah kepada kalau boleh anak-anak muda juga tidak dinamis ini sifatnya Bu. Selama ini kita analisa yang paling dominan kejahatan yang ada di Sawan ini masalah penganiayaan kecil lah. Ya, penganiayaan kecil mungkin berujung kepada kedua pihak kita bisa amankan, kita bisa mediasi, kemudian kita bisa bina di antara para pihak ini sehingga tidak membesar ya, sehingga kerukunan yang antar umat di kecamatan Sawan, utamanya para tetangga atau keluarga itu bisa kita bina. Jadi kembali hubungan terjalin bagus, baik, sehingga tujuan keamanan ketertiban di masyarakat Sawan khususnya bisa kita jalin dengan baik. Oke, baik. Memang yang dominan sekali belum terlihat begitu ya, lebih banyak kenakalan remaja. Nah, kalau untuk KDRT bagaimana Pak di daerah Sawan? Karena memang kalau kita berbincang setiap hari Sabtu bersama dengan beberapa pimpinan kepolisian dari berbagai daerah di Kabupaten Buleleng ini, KDRT memang masih menjadi persoalan utama nih Pak. Nah, kalau di Sawan sendiri bagaimana? Betul itu Mbak, KDRT memang betul-betul kita ini di wilayah Sawan khususnya ada beberapa desa mungkin di sini. Selama ini kami tetap mengutamakan sosialisasi dari rekan kami ya, bawahan kami, para Babin Kamtimas. Jadi kita berusaha menghimbau di desa-desa di situ, saat ada pertemuan, ada rapat dari unsur internal eksternal,
kita selalu menyisipkan supaya bisa terjalin komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan terjadinya kasus KDRT, Iya. baik kepada suami, istri ataupun anak. Jadi selama ini udah berjalan Mbak, untuk Sawan tidak ada tidak ada yang menonjol, tidak ada masa KDRT, semua itu baik-baik saja demikian. Oke, baik. Memang masyarakat juga sudah mulai sadar. Ya. Total ada berapa babin Pak di daerah Sawan? Kalau babin di Sawan itu Mbak, sekitar 14 ya, sesuai dengan jumlah jumlah desa yang ada di Kecamatan Sawan itu ada 14 desa, ada 66 banjar dinas ya Bu ya. Kemudian 18 banjar adat di situ. Itu berbagai macam karakter kita hadapi di situ. Ya tentu dengan kegigihan para babin Kamtipmas sekarang ini ya. Apalagi sementara ada RW lagi muncul ya Bu ya, program dari pemerintah dari Bapak Kapolri ini ya. Itu akan lebih mengkhusus lagi, lebih spesifik lagi nanti dalam penanganan hal masalah Kamtipmas. Oke, baik. Berarti pemaksimalan dari babin sendiri terus dimaksimalkan begitu ya Pak? Ya benar sekali. Ya, kalau untuk di saat ini juga kan memang dikedepankan restoratif justice begitu ya Pak. Bagaimana biar bisa kembali musyawarah dan berakhir adil begitu ataupun berakhir secara damai. Nah, kalau untuk di Sawan sendiri bagaimana Pak untuk proaktif dari program ini atau dari sistem penyelesaian masalah seperti restoratif justice ini diterapkan di Sawan? Iya, selama ini Bu, untuk wilayah Sawan ya, jadi saya sampaikan untuk restoratif justice sudah berjalan dengan baik. Jadi adapun desa-desa sudah semua menjalankan kegiatan itu sesuai dengan Pergub Gubernur ya, untuk kita Bali sudah berjalan semua dan itu sudah mencapai hasil yang maksimal. Ya, sehingga ditekankan kepada kepada pemulihan keadaan semula ya, dengan tidak membuat unsur balas dendam nantinya. Itu penekanan kepada RJ, restoratif justice atau mungkin sistem pemulisian masyarakat, kemudian dipandu juga dengan si pandu beradat. Ya, selama ini di desa-desa udah berjalan tuh Bu. Baik, berarti memang ada si pandu beradat sendiri begitu ya. Salah satu program juga dari pihak kepolisian ya, dari Polres Buleleng, yaitu Jumat Curhat. Nah, biasanya apa Pak yang muncul dari Jumat Curhat ini, curhatan dari para masyarakat yang hadir dalam program Jumat Curhat itu? Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya. Jadi yang selama ini kami jalankan di wilayah Kecamatan Sawan Mbak ya, di situ masyarakat antusias sekali untuk menyambut kami dalam rangka kami menyampaikan Jumat Curhat. Karena kita ini fungsinya Jumat Curhat itu kan menyerap aspirasi. Jadi menyerap aspirasi masyarakat yang kira-kira notabene masyarakat yang belum tahu ya, baik dari segi hukumnya, mungkin sosialnya dan sebagainya. Di sana kita tuh saling sharing ya, saling memberikan informasi di situ apa yang menjadi pengalaman dari kami sebagai penegak hukum di kepolisian. Kemudian kita sampaikan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan hal yang berdampak nanti pada hukum. Ya misalkan mungkin seperti sekarang banyak zaman IT sekarang Mbak ya, canggih sekarang IT sekarang ini, banyak kasus penipuan. Itu kita sampaikan kepada masyarakat agar jangan sampai tertipu oleh zaman mungkin di media, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga hal-hal yang lain kita sampaikan, masalah edukasi, masalah hukum juga. Selama ini kan awam Mbak masyarakat kita sama hukum ya. Kebetulan kita ada lebih tentang hukum, kita penegakan hukum itu kita sampaikan sehingga masyarakat tuh bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, berpegang kepada apa yang kita sampaikan sehingga terlepas dari jalan-jalan hukum yang dialami oleh masyarakat demikian. Oke, baik, berarti memang Jumat Curhat itu adalah sarana masyarakat untuk menyampaikan begitu ya. Betul sekali. Kemudian program apa lagi Pak dari Polsek Sawan untuk tetap bisa menjaga kondusivitas dan keamanan, apalagi sekarang jelang tahun politik ya, tahun depan itu sudah menjelang tahun 2024 itu pemilu tanggal 14 Februari. Nah, ini bagaimana Pak programnya? Benar sekali Mbak. Jadi program kami Mbak Polsek Sawan ini dalam hal ini menjelang pemilu kada ini ya, pemilu legislatif dengan presiden ini. Jadi kami berusaha untuk membentuk komunikasi, sinergitas bersama mungkin
Panwascam, PPK dalam hal ini. Kemudian tentu dengan pimpinan parpol, ya simpatisan politik yang ada di bawah ini, dari unsur pemuda masyarakat juga, tokoh agama masyarakat dan sebagainya. Kita berusaha memaksimalkan pendekatan-pendekatan humanis. Dalam arti mari kita bersama-sama menjaga wilayah hukum Sawan ini yang kita cintai supaya tetap kondusif. Ya, kondusivitasnya tetap terjaga demikian. Baik, berarti kondusivitas dan partisipasi dari para partai. Nah, biasanya kan karena partai banyak nih Pak, partisipan pun banyak ya. Iya, betul sekali. Dan masanya pun banyak nih. Nah, gimana nih Pak cara mengantisipasi program apa yang dilakukan oleh pihak polisian sendiri agar para partisipan yang niatnya baik ini di lapangan ini tidak bentrok begitu satu sama lainnya. Nah, ini gimana Pak? Benar sekali Mbak. Kembali lagi saya sampaikan. Fungsi Babin juga di situ melaksanakan calling down lah ya pada para simpatisan semua ya, kepada untuk mencapai bagaimana cita kita ini supaya pemilu ke depan nanti bisa terjaga dengan baik. Jadi boleh dikatakan supaya berjalan lancar. Kita selalu melakukan pendekatan Mbak, pendekatan kemudian dari pihak kami punya intelijen juga berusaha untuk menggalang, dan pendekatan juga termasuk kepada simpatisannya para pemuda. Kita berkolaborasi lah. Bagaimana caranya anak buah kami, anggota kami, termasuk kami juga turun ke lapangan. Bagaimana cara memaksimalkan ya, supaya nanti pendekatan kepada masyarakat memberikan edukasi lah, bahwasanya pemilu itu boleh dibilang seni. Seni itu apa? Bisa kita beda pilihan, tetapi kita bukan itu yang dijadikan besar-besarkan untuk mencapai suatu masalah nih kan. Kalau udah bermasalah nanti otomatis nanti di antara kerabat atau keluarga udah pasti hubungan retak. Itu kan memicu tuh itu masalah pemilu nanti Pak. Itu kita edukasi Mbak supaya tetap terjaga kondusivitas keamanan di wilayah Kecamatan Sawan demikian. Kalau untuk masyarakat yang mengadakan misalnya pesta ataupun adanya kerumunan keramaian yang mengatasnamakan salah satu partai, itu apakah masih diperbolehkan di Sawan atau bagaimana Pak? Maksudnya gimana Mbak? Ya, misalnya ada posko-posko kan sekarang mulai dibangun posko-posko begitu ya. Dari pihak kepolisian sendiri apakah memang mengizinkan begitu adanya pembentukan posko-posko yang kemudian juga nantinya mengakibatkan keramaian di daerah tersebut, atau mungkin diperbolehkan tapi dengan aturan-aturan yang memang ditetapkan juga oleh pihak kepolisian? Kalau selama ini kami tentu aturan misalnya ke posko, pembuatan posko dari simpatisan kami belum ada aturannya Mbak itu. Yang jelas sepanjang itu positif ya katakan ya. Yang apa aja mungkin mendirikan posko tuh untuk mengantisipasi mungkin terjadinya kerawanan malam mungkin. Ya tentu kami di sana masuk juga Mbak. Kami masuk di situ, Babin kami masuk, Intel kami masuk untuk bagaimana kembali lagi ya. Kembali kita masuk di situ melakukan himbauan-himbauan. Ya sepanjang itu positif mungkin tidak melakukan keributan mungkin ya tetap kita hargai. Ya kalau peraturan kami belum ada seperti itu. Adakah keterlibatan masyarakat di sana Pak dalam menjaga kondusivitas tersebut? Oh banyak. Jadi untuk keterlibatan masyarakat tuh baik dari kepala dusunnya, mungkin di situ banyak adatnya. Sudah pasti berkolaborasi Pak di situ kita lihat. Bagaimana cara mewujudkan hal itu untuk Kamtimas di desa masing-masing. Kolaborasi penting ya Pak ya untuk dilakukan ya Pak. Betul sekali. Oke, sejauh ini juga kalau kita lihat nih ya Pak, kan Bapak yang paling tahu di daerah Sawan bagaimana begitu ya. Dengan budaya kemudian kultur juga yang dimiliki dan ciri khas dari daerah Sawan sendiri begitu ya Pak. Pendekatan yang seperti apa yang paling efektif dilakukan dalam program-program dari pihak kepolisian? Baik, pendekatan itu berikan humanis Mbak ya. Jadi kita masing-masing punya teknik cara tersendiri ya. Jadi kita melalui pribadi per pribadi, door to door ya. Selain ada acara rapat-rapat mungkin di tempat-tempat umum, kita berusaha memaksimalkan pendekatan humanis dalam hal untuk mencapai kedamaian untuk Kamtimas di wilayah Sawan. Kita berusaha door to door, mendekati masyarakat ke rumah ya dari kepala dusunnya, kemudian dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, ya kita bersatu padu ya dari suatu tempat yang lain untuk memadukan bagaimana cara kita bisa membentuk suatu keamanan di desa dengan baik. Oke, baik, berarti terus juga ya Pak ya dengan pendekatan-pendekatan semacam itu untuk program tadi dikatakan juga oleh Pak Kapolsek di awal tadi mengatakan bahwa mungkin
masih tentang remaja, kenakalan remaja. Nah ini bagaimana Pak upaya-upaya untuk bisa memberikan literasi tentang hukum, tentang hal-hal yang memang boleh dilakukan atau tidak terkait dengan Kamtipmas kepada para remaja nih di daerah Sawan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi upaya kami dalam hal untuk penegakan remaja, untuk penyadaran remaja itu kami berusaha masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan-himbauan di situ. Kemudian ada Karang Taruna di masing-masing desa. Kami berusaha untuk hadir ya. Kami bersama anggota hadir berusaha untuk bagaimana caranya melakukan pendekatan ya, pendekatan yang humanis. Di situ kita masukin ada beberapa edukasi yang kita sampaikan sehingga itu remaja-remaja itu atau anak sekolah itu paham dan mengerti tentang apa yang kita sampaikan untuk mencapai kebaikan-kebaikan baik dari segi hukum dan sosial lainnya demikian. Baik, berarti itu terprogram ya Pak. Ya. Itu dilakukan setiap kapan Pak? Seminggu sekali atau bagaimana tuh program masuk sekolah tersebut? Masuk sekolah itu setiap kalau Babin Kamtipmas setiap hari itu Pak. Jadi dia punya program yang satu nih sekolah ini dulu, yang kedua sekolah ini dulu. Ya, jadi dibarengi dengan pendidikan Bimas. Bahkan saya sendiri juga turun ke lapangan untuk bagaimana cara mengedukasi, menyampaikan kepada generasi menurut kita ini kan, yang kedepannya supaya nggak sampai salah pergaulan di ke depan kan. Apalagi sekarang kan terkenal dengan ancaman narkoba nih Mbak. Nah itu yang paling kita takutkan. Dengan adanya kita masuk memberikan himbauan-himbauan, edukasi dalam penegakan hukum dan lain sebagainya, sehingga remaja-remaja kita ini, generasi yang menurut kita ini bisa terhindar dari semua itu. Demikian. Ya, adakah mungkin kalau sekolah yang meminta langsung untuk diadakan sosialisasi, apakah memang ada program semacam itu atau memang programnya tetap satu dari pihak Polsek saja, nanti sekolah hanya mengikuti atau bagaimana ini Pak? Banyak sekolah yang meminta, jadi kita jadwalkan. Terlepas dari itu juga ada yang tidak meminta juga, namun kita sudah ada terjadwal khusus di wilayah Kecamatan Sawan itu Pak. Oke. Tetap, ya. Ya, baik. Pendengar, kami juga undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung ya di 0362246644 serta di 081139999790. Kami nantikan atensi Anda untuk bisa bertanya ataupun menyampaikan atensi Anda bersama dengan pihak dari Polsek Sawan. Saat ini sudah hadir ya Bapak Kapolsek Sawan, Bapak AKP Dewa Putu Sudiase SIP. Kita undang pendengar dulu Pak, sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Pagi, dengan Bapak siapa Pak? Ini Narde. Iya Pak Narde, silakan Pak Narde dengan Rizka kali ini dan ada Pak Kapolsek Sawan. Terima kasih Bapak Kapolsek sebagai narasumber. Kalau tidak salah tangkap tadi yang mendengar bahwasanya keterlibatan Kapolsek Sawan di dalam sampai dengan yaitu pelaksanaan pemilu kan gitu. Iya. Nah ini yang maunya ada renten takutnya seberapa jauh nih ya Bang. Sebagai mana yang tiang ketahui pemilu itu kan diawasi oleh KPU, Bawaslu, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Bang. Betul nih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah sekarang keterlibatan Bapak di dalam hal pengawasan pemilu itu di mana? Apakah tergabung di dalam KPU itu, ataukah tergabung di dalam Bawaslu, ataukah tergabung di dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Pak jangan nanti ampurin Pak. Pak jangan nanti yaitu salah yaitu pemahaman dari masyarakat bahwa Bapak itu bareng-bareng deh. Patut lagi. Jadi untuk menghindari demikian rupanya masyarakat perlu diberikan pencerahan keterlibatan Pak itu karena sebagai penegak hukum saya yakin ingin aman, jujur, berjalan secara lancar sehingga pemilu itu berhasil dengan sukses. Sungkara Pak nih. Wantas apapun itu Bapak. Semoga Bapak berhasil menjalankan tugas di samping itu kan ada Babinsa dan sebagainya kan Pak. Semua Bapak. Iya baik. Semua Pak Narde. Terima kasih Pak Narde yang sudah ikut bergabung di 24644. Nah ini kalau pihak polisian yang ikut andil dalam mengamankan
pemilu ini ada di bawahnya siapa dan bersinergi dengan yang mana begitu ya. Nanti akan ditanggapi di belakang Pak Narde. Silakan untuk Anda yang lain kami undang kembali atensi Anda pendengar di 0362246644 ya. Mari kita sebagai masyarakat Buleleng juga mempunyai andil, mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilu tahun 2024 nanti. Nah, Anda bisa ikut bergabung, silakan di 24644 pendengar dimanapun Anda berada. Jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun Anda mempunyai hal-hal yang harus di-sharing ya sebagai masyarakat Kabupaten Buleleng untuk menjaga ketertiban dan juga keutuhan dari keamanan di daerah Anda, termasuk mungkin untuk Anda yang merupakan masyarakat Desa Sawan. Nah, silakan kami nantikan untuk atensi Anda ya untuk masyarakat di Sawan. Nah, kami nantikan nih untuk atensinya di 24644 dan juga di 081 1399 9790 via WhatsApp. Kita juga masih bersama dengan Bapak narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak AKP Dewa Putu Sudiase SIP selaku Kapolsek Sawan. Jadi silakan kami nantikan atensi Anda juga hingga pukul 10 nanti. Sebelum kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Narde, kita rehat sejenak dulu ya Pak ya, dengan satu buah iklan layanan masyarakat, dan juga nanti Anda bisa ikut kembali bergabung. Tentunya kami nantikan ya untuk atensi Anda di pagi hari ini dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Sesaat lagi kami akan undang atensi Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om. Tolong jangan merokok sambil berkendara dong. Ih, sok ngatur. Emang kalau aku ngerokok, kamu rugi apa? Asap dan letikan api rokokmu itu yang merugikan aku, paham? Salah satu aktivitas yang dilarang saat mengemudi atau berkendara adalah merokok. Dan jika melanggar, dapat dikenai sanksi denda. Selain berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara atau pengemudi, rokok bisa mengakibatkan pengendara lain terganggu. Mari bangun budaya selamat dalam berlalu lintas. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Deksri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita masih dalam dialog Hai Balik Ken, dialog interaktif. Kali ini kami juga mengundang atensi Anda untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun atensi Anda terkait dengan menjaga keamanan di wilayah Polsek Sawan jelang pemilu tahun 2024 ya, bersama dengan narasumber Bapak AKP Dewe Putu Sudiase SIP selaku Kapolsek Sawan. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami masih nantikan atensinya hingga pukul 10 nanti di 0362 24644 serta di WhatsApp 081 1399 9790 terkait dengan apa sih sebagai masyarakat peran, kemudian juga andil yang memang Anda ingin tahu begitu ya terkait dengan kontribusi menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemilu tahun 2024, mengingat kita sebagai masyarakat juga memiliki ya tanggung jawab dan juga andil untuk tetap bisa menciptakan ketertiban dan keamanan, apalagi jelang tahun politik tahun depan. Nah, tadi sudah ada Pak Narde yang bergabung, yang bertanya juga terkait dengan kontribusi dari pihak kepolisian sendiri menjaga keamanan dan ketertiban ini berada di bawah siapa, atau mungkin bersinergi dengan lembaga yang mana begitu ya. Kita langsung tanggapi saja, silakan Pak Kapolsek bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Pak Narde yang tadi sudah ikut bergabung di via telepon. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Bapak Nade yang saya hormati, jadi tadi sampai ke Pak Nade sebatas mana keterlibatan Bapak Polisi dalam hal pemilu 24 ini. Jadi kami sampaikan Bapak Nade, jadi keterlibatan kami sebagai petugas kepolisian, jadi sesuai Undang-Undang Kepolisian 2002 ya, nomor 2 itu kita sebagai Harkam Timas ya, pendengar keamanan keterlibatan masyarakat dan penegakan hukum. Jadi di situ kita tidak melibatkan diri dalam hal KPU, kemudian Bawaslu, Panwascam, PPK juga di situ kita nggak melibatkan diri. Cuma kita melakukan pengawasan, pengamanan dalam hal pelaksanaan pemilu, baik dari dari kampanyenya, dari pemilihannya, kemudian plus plus hari ininya setelah pemilu itu. Jadi di situ kita pengamanan, bagaimana cara mengawal dalam pelaksanaan pemilu, dalam pemungutan suara, supaya terjalin aman untuk wilayah hukum Sawan secara spesifik dan kemudian wilayah secara umum. Jadi kami di sini berusaha kita berkomitmen dalam hal sinergitas kami kepada mungkin PPK atau Panwascam, bagaimana caranya kita membentuk di unsur di bawah Muspika ini kan, bagaimana kita cara membentuk, mungkin ada deklarasi nanti untuk deklarasi damai lah, yang antara simpatisan, para pemuda, kemudian tokoh masyarakat, bagaimana kita cara membentuk suatu pemilu ke depannya nanti, supaya berjalan tertib, aman. Jadi kita berusaha untuk mengadakan edukasi, himbauan-himbauan
untuk bagaimana kita berpikiran positif ya. Iya. Berpikiran yang cerdas untuk menyikapi pemilu ini bersama-sama, kolaborasi dengan semua unsur di bawah untuk menunjukkan suatu pemilu yang aman dan damai nantinya demikian. Iya, Saya baik. rasa itu saja. Untuk keterlibatan dari polisi ke KPU, Bawaslu, Panwaslu tidak ada gitu, PPK. Kemudian cuma satu hal ada di situ, ada namanya Gakumdu, perpaduan itu antara kepolisian, kejaksaan kan dengan pengadilan. Di situ ada unsur dari Bawaslu. Di situ ada dalam hal penegakan hukum yang dianggap ada pelanggaran mungkin dalam hal pelaksanaan pemilu dengan pidana itu kan terjadi pelanggaran pidana atau administrasi. Di situ ada perpaduan antara polisi, kejaksaan dengan Bawaslu. Dalam hal dianggap ada pelanggaran atau pidana. Yang nantinya bisa dibuktikan sampai ke proses hukum demikian. Oke, baik. Berarti memang porsinya sudah ada masing-masing ya, Pak betul, ya. betul. Jadi memang pihak polisian pun tidak terlibat secara penyelenggaraannya bagaimana, tapi terkait dengan pengamanan pemilu itu sendiri begitu. Nah, tadi menarik disampaikan terkait dengan Gakumdu itu sendiri. Jadi pihak polisian bisa memproses jika memang ada laporan ya, Pak? Iya, betul sekali. Di situ ada perpaduan, Mbak. Jadi perpaduan itu ada unsur polisinya, ada unsur kejaksaan dan ada unsur dari Bawaslunya. Di situ ketika dinyatakan ada pelanggaran mungkin di situ dia unsur dia ini yang bergerak nanti. Ya. Sampai mungkin pada akhirnya untuk berusaha mungkin cara bagaimana meredam hal itu ya, kemudian kalau memang tidak bisa sekali mungkin akan ditindaklanjuti dengan proses hukum sampai kepada tingkat pengadilan sedang demikian, Pak. Sampai saat ini apakah memang sudah ada laporan terkait dengan pelanggaran ataupun tindakan-tindakan melawan hukum terkait dengan pemilu di Kecamatan Sawan, Pak? Kalau sementara ini kan belum, Mbak, belum mulai ini. Baru pendaftaran calon pemilih dan sebagainya kan. Pasangan calon, DPT dan sebagainya kan belum. Kalau dulu emang sudah ada dulu ya berapa tahun lalu. Waktu itu ada, kebetulan kami dulu di Polres juga ikut dalam tim Gakumdu kemarin di situ di Polres. Berarti dengan kata lain untuk pemilu tahun sekarang ini bisa lebih kondusif ya, harapan kita ya, Pak. Mudah-mudahan Asumkara ya, Mbak ya. Kita dengan kondusif kan kita bisa melakukan aktivitas ya masyarakat seperti biasa demikian. Baik, Pak Narda, terima kasih untuk pertanyaan luar biasanya begitu ya. Pak Narda merupakan salah satu yang peduli juga, masyarakat yang peduli, yang juga sangat care dengan kondisi keamanan ketertiban jelang pemilu nanti. Di belakang Pak Narda, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya. Kami undang kembali atensi Anda di 0362 24644 serta di 081 139999790 terkait dengan berbagai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan ketertiban jelang pemilu tahun 2024 mendatang ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya silakan kami undang atensi Anda hingga pukul 10 nanti saja. Jadi daripada kelewatan begitu ya, mending sekarang langsung ditanyakan dan nanti juga akan ditanggapi langsung oleh narasumber kita yang sudah ada di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti kami akan coba membacakan satu persatu ya WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Singaraja terkait dengan berbagai upaya untuk menjaga keamanan ketertiban jelang pemilu tahun 2024. Kita sapa pendengar, Pak, yang lainnya sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, silakan. Selamat pagi, Pak. Pak siapa? Iya, Pak Made Ribo ya. Silakan, Pak. Pagi, Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau tidak ada kejahatan, polisi ini mukul-mukul kejahatan kayak Pak ya. Berarti kita bukan berdoa Pak ada kejahatan tidak Pak ya. Astungkare bumi ini aman kan? Betul Pak, betul. Kedua tergantung juga babinnya Pak apakah dia aktif, kemudian apa di kantor dogeng ngoyong. Yang berat seperti Bapak tadi yang di Kecamatan Sawan pasti berat. Wilayah luas, medannya juga ada Pak. Betul Pak Deng. Ada apa namanya? Astungkare betul-betul bersyukur. Kemudian yang lain ampun mugi-mugi aman pemilu ini Pak Pak Deng. Damai sehingga rakyat bisa los ya nunggu di rumah presiden ya amin ya siapa jadi presiden Pak betul. Selama Indonesia RI ini berdasarkan Pancasila patut kan ya Pak betul. Berusaha supaya maju patut. Astungkare Pak
Niki Mbak siapa yang di RRI? Dengan Rizka Pak. Terima kasih ya Pak Made ya. Iya, ya. Ani Berag. Terima kasih Pak Made. Pak Komandan. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Made. Sudah mulai Mbak Pak Made Rimba udah mulai mengecil ya. Apa yang mengecil? Iya, terima kasih Bapak Deriba sudah ikut bergabung di 24644 begitu terkait dengan keamanan ketertiban juga tentunya tadi disoroti oleh beliau begitu ya untuk kepolisian. Ya memang harus terus menjaga keamanan dan ketertiban. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Kapolsek sendiri begitu. Di belakang Pak Deriba sebelum kita tanggapi kami buka kembali di 24644 untuk 2 penelpon lagi di sesi kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin tahu lebih jauh peran dari masyarakat bagaimana dan juga program-program apa sekarang yang sedang diintensifkan oleh pihak Polsek Kecamatan Sawan begitu ya. Silakan kami undang Anda di 24644 serta di 081 139999790 di via WhatsApp program 1 RRI Singaraja. Dan tadi sudah ada Pak Made Rimba, silakan Pak Kapolsek bisa ditanggapi langsung apa yang disampaikan Pak Made Rimba di Delot Pekan. Ya nggih, terima kasih Mbak Rizka. Swastiastu Pak Made Rimba, selamat pagi. Terima kasih Pak atas saran usulnya. Jadi kami memang tetap Pak menjaga keamanan wilayah hukum Polsek Sawan khususnya nih, karena kebetulan kami tugas di Sawan Pak Made. Jadi kita bilang wilayah hukum Sawan. Jadi mudah-mudahan secara umum wilayah lain juga Bali dan nasional bisa menciptakan hal yang sama dengan kondusif. Jadi kami selama ini memang betul, jadi kami selalu menganalisa evaluasi kinerja anggota kami Babin Kamtibmas, bagaimana cara di unsur desa itu bisa memberikan hal-hal yang positif. Tentu masalah pengamanan ya, Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, ya kolaborasi tentunya dengan para anak muda, kemudian tokoh agama, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana mengedukasi yang positif, demikian. Jadi minimal dengan Babin Kamtibmas dengan sering-sering turun ke desa, jadi tahu persis apa yang diperlukan desa itu. Ya kenapa permasalahan yang muncul di desa itu, bisa mempetakan dan bisa mencari solusi, demikian Pak Made. Jadi dengan ada solusi yang disampaikan kepada masyarakat bersatu padu dengan Babin Kamtibmas bisa mencari jalan keluar sehingga terbentuknya suatu keamanan di desa tersebut. Dengan aman itu tadi seperti Pak Made bilang tadi akan bisa kita melakukan aktivitas. Terlebih-lebih menjelang pemilu sekarang Pak Made. Ya. Jadi kita berusaha mengedukasi siapapun ya dalam rapat-rapat desa, mungkin kami door to door ke tokoh masyarakat agama, mungkin pemuda dan termasuk simpatisan parpol yang ada di wilayah Kecamatan Sawan di desa-desa itu. Kami berusaha mengedukasi, berusaha mengajak bersama-sama bagaimana kita berpikir yang positif, berpikir yang cerdas dan hening lah untuk menyikapi suasana pemilu ke depan ini supaya kita tuh tetap aman. Pilihan bisa berbeda ya, cuman itu tidak boleh dibesar-besarkan. Itu semua kan suatu seni kreasi masing-masing. Jadi dengan seperti itu, apapun ada permasalahan di desa kita bisa antisipasi. Ya dengan kepala dingin bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga kedepannya harapan kita dengan Pak Made sama. Ya, udah dengan harapan yang sama, kedepannya pemilu bisa dapat berjalan baik dan lancar. Sehingga aktivitas yang kita bisa lakukan setiap hari kita bisa berjalan. Ya, enggak mandek kan gitu ya. Demikian Pak Made. Ya, kita harapkan memang semua harapan masyarakat juga seperti itu. Siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin kita, semoga itu yang terbaik ya Pak ya. Tidak perlulah kita yang di bawah yang gontok-gontokan begitu ya. Betul. Kita hanya perlu mensupport sebagai masyarakat kita. Sederhana seperti itulah Pak. Sederhananya ya. Baik, terima kasih Pak Made Rimba atas atensinya. Untuk Anda yang lain silakan juga masih kami buka di 24644 serta di 081 139999790. Kita kembali ke WhatsApp dulu Bapak. Baik, sebelum kita sapa pendengar di WhatsApp, kita sapa dulu pendengar lainnya yang sudah bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Dadi Ibu. Silakan Pak Made, singkat saja ya Pak. Pak Komandan. Siap Saya Pak pernah Made. usul desa yang luas supaya misalnya banjarannya loh. Kalau satu dapat babinsa, kasihan babinsa.
jungkir balik, apalagi pelemahan Kecamatan Sawan Uning yang Pak. Hanya satu desa belum pernah saya masukin, Demukis. Oh, nggih. Yang lainnya sampai ke Galungan Pak. Oh, nggih Pak nggih. Sawan, Nanginang, lewat Abang, Nggih. Pontieng Pakistan. Nggih. Pakistan. Pontieng naik ke Tamblang Daliang Pak. Nggih Pak nggih. Dan Wasu Seteng. Yang jadi ya padahal selain umurnya Pak. Makin masih eksis Pak. Baik, terima kasih Pak Made Riba, terputus ya untuk Pak Made Riba. Ini juga masukan luar biasa. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan atau nanti bagaimana begitu ya, karena memang kalau secara logika saja kalau luas kemudian cuma satu kan tampaknya akan kewalahan ya Pak ya. Betul. Nah ini gimana Pak tanggapannya, silakan. Baik, Pak Made siapa namanya? Pak Made Riba. Pak Made Riba nggih. Terima kasih Pak Made Riba atas sarannya. Jadi kami ke depannya nanti betul sekali untuk wilayah Kecamatan Sawan memang betul luas sekali wilayahnya Pak Made. Jadi dibandingkan dengan tugas polisi 1 orang saja kayaknya memang belum memenuhi lah ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin untuk para Babin ini bagaimana cara antisipasi wilayah yang jauh dengan luas juga dengan kepadatan penduduknya dibandingkan dengan jumlah masalah yang ada. Sekarang ini ada Pak Made. Sekarang ini ada polisi Banjar. Ini ada program dari bapak kita di ini Kabarkam, Pak Fadil ya. Jadi Kabarkam. Jadi di sini ada polisi Banjar, nanti masing-masing Banjar ada dipenuhi oleh polisi. Nah, di situ mungkin ada hal yang mungkin kiranya disampaikan, silakan ya. Nanti polisi Banjar berkoordinasi dengan para Babin di desa ya. Berapapun ada tugas Banjar di desa segitu ada nanti dipenuhi oleh kepolisian Polres Buleleng. Dan itu sudah berjalan, Mbak. Sudah berjalan, ya, Pak. Sepanjang tanggal 20 sudah berjalan ya. Jadi di mana para polisi Banjar ini dengan surat perintah dari Pak Kapolres sendiri Buleleng di sini sudah melaksanakan aktivitasnya. Ya, paling pertama ketemu dengan para kadosnya dulu. Izin lapor dalam artian saya sekarang ada di sini loh, Pak. Nah, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Sekiranya bisa disampaikan kepada para polisi Banjar ini. Kalau di selain di Jawa tuh polisi RW, Mbak. Kalau kita Banjar di sini, Banjar ya. Demikian. Mudah-mudahan dengan hadirnya polisi Banjar bisa lebih bisa lebih minimize permasalahan yang ada dalam hal ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Baik. Berarti dari Babin itu nanti akan ada polisi Banjar yang lebih kecil lagi yang ada di Banjar-Banjar begitu ya, Pak ya. Nah, kita harapkan semoga dengan program ini juga program yang sangat inovatif sih ya, Pak sebenarnya. Bagaimana nanti permasalahan itu memang bisa dikoordinirkan dengan baik ya, sebelum nanti ke Babin dan sebelum nanti juga ke Polsek begitu ya, Pak. Terima kasih Pak Made Riba sudah ikut bergabung di 24644. Kita ke WhatsApp kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi juga Pak. Selamat pagi RRI, saya Pak Kade Sumite mau bertanya terkait dengan bagaimana kasus laka lantas di Sawan. Dan mohon informasi juga untuk masyarakat yang ingin ikut Jumat Sehat di setiap desanya, apakah terdaftar atau dipilih oleh setiap desa. Terima kasih Pak Kade ya. Baik, terima kasih untuk atensinya. Ini terkait dengan kasus laka lantas dan bagaimana masyarakat yang ingin ikut Jumat Curhat itu biar juga bisa ikut berpartisipasi. Apakah diundang atau memang ini sudah dikoordinir oleh pihak desa? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kade Sumite atas WhatsApp-nya. Jadi laka lantas khususnya untuk wilayah Kecamatan Sawan. Dalam hal ini pelanggaran untuk 6 bulan terakhir ini udah cukup menurun ya. Kemudian juga untuk lakalanya boleh dikata menurun juga. Itu berkat dari usaha kita para anggota lantas, mungkin dan para Babin dan semua pihak di situ. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang lalu lintas di jalan. Supaya lebih bisa dipertimbangkan dengan edukasi itu bisa masuk ke semua jajaran masyarakat sehingga dalam hal pelaksanaan di jalan raya bisa diminimalisir kecelakaan lalu lintasnya. Demikian. Kemudian lanjut untuk Jumat Curhat, di situ biasanya sudah kita sampaikan kepada perbekalnya ya, perbekal atau mungkin tokoh masyarakatnya untuk melaksanakan Jumat Curhat. Silakan bisa aja Pak Kade Suwite. Jadi Jumat Curhat itu dilaksanakan di mana saja, ya di mana saja. Nanti kita sampaikan kepada para ketua dusunnya atau ketua lingkungan, ketua dusun, kemudian perbekal
untuk bisa disampaikan kepada masyarakatnya. Lokasi di mana ada di situ nanti silakan dalam artian apapun di situ ada penyampaian, pertanyaan untuk penyerapan inspirasi silakan disampaikan. Ya dengan di situ ada Jumat Curhat kita bisa terserap inspirasi terjadinya apa yang ada di masyarakat, jadi hambatan masalah kasus-kasus, masalah hambatan apalah dalam segala hal bisa disampaikan kepada kepolisian yang nantinya kemungkinan polisi bisa memberikan solusi. Ya, sekalipun nantinya di aspirasi itu disampaikan tidak ke polisi, ya bisa ke eksternal, ya lain ke Pemda mungkin atau ke tempat lain kita bisa salurkan. Ya, kita bisa salurkan untuk bisa nanti diantisipasi, diatensi oleh pihak yang bersangkutan. Ya, baik, memang berarti Jumat Curhat itu bukan hanya mengutarakan permasalahan, tapi langsung mendapatkan mencari solusi begitu ya, Pak ya. Jadi gampang saja nanti untuk Anda yang mungkin tertarik juga untuk mengikuti Jumat Curhat bisa berkomunikasi dengan pihak desa termasuk juga Perbekal dan juga beberapa pihak desa lainnya. Nah, semoga nanti program ini bisa terus berlanjut apalagi jelang pemilu tahun 2024 agar permasalahan-permasalahan yang muncul ini bisa diutarakan di forum Jumat Curhat tersebut dan bisa segera dicarikan solusinya sebelum menyebabkan kegaduhan begitu ya Pak ya. Sekali, Pak. Wah, tidak terasa juga nih waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung atau mungkin untuk yang sudah mendengarkan saja. Terima kasih untuk yang mengirimkan WhatsApp-nya juga terima kasih ya untuk atensi Anda. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan keamanan ketertiban di berbagai daerah di Kabupaten Buleleng tentunya dengan topik yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Namun sebelum kita tutup begitu ya kita akan dengarkan dulu dari Pak Kapolsek Sawan gitu, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak AKP Dewa Putu Sudiasa SIP untuk memberikan closing statement apa yang kemudian menjadi catatan dari Kapolsek Sawan sendiri untuk keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Sawan jelang pemilu tahun 2024. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi teman kami selaku kepala wilayah Polsek Sawan khususnya ya, wilayah Sawan. Jadi mari kita bersama-sama ya segala unsur lapisan masyarakat kita bersama-sama mewujudkan pemilihan damai. Ya dengan cara apa? Dengan cara kita saling bagaimana cara kita membentuk suatu pikiran yang positif, yang positif, yang jernih, yang suci lah katakan ya. Untuk cara berkolaborasi dengan masyarakat ya, menciptakan suatu pilihan damai ke depan 2024 ini. Pemilu ini 24 besok yang datang ini pilihan itu bisa berbeda ya, tapi janganlah pilihan itu dipakai dasar ya untuk bagaimana menciptakan situasi yang boleh dibilang kredit lah ya. Itu anggap aja suatu seni ya, suatu seni untuk mencapai suatu tujuan pilihan yang damai ke depannya. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk lapisan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Sawan ya, mungkin pada khususnya mungkin umumnya Buleleng dan skop nasional. Mari bersama-sama berkolaborasi, bersatu padu, membentuk suatu tujuan yang damai sehingga pemilu 24 ke depan bisa berjalan tertib, aman dan sesuai dengan aturan. Demikian Mbak. Ya baik, terima kasih untuk Pak Kapolsek Sawan, Bapak AKP Dewa Putu Sudiasa SIP. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Sukses selalu untuk program-programnya. Kami nantikan kembali untuk kehadirannya di Pro 1 RRI untuk mengetahui juga update informasi lainnya dari Sawan sendiri. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak. Mendengar demikianlah untuk dialog Hai Balikenken untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Selepas ini kami juga masih akan hadirkan rangkaian informasi lainnya, acara-acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiantra, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Anda semuanya dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.